Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, ya, di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim ya meneladani ya, menyontoh ya akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita ya di bab selanjutnya ya di bab 512 ya, jika seseorang ya yang kafir dhimmi ya menulis lalu memberi salam maka hendaknya dijawab. Nah, jadi ketika ada seorang yang kafir, ya, ini yang pernah ditanyakan juga ya, bagaimana ketika seorang non Muslim ya, nah, memberi salam kepada kita dan apa yang kita jawab? Nah, maka kita lihat ya di hadits 1101 ya dari Utsman An-Nahdi, ia berkata ya Abu Musa pernah menulis ya kepada seorang rahib ya, dengan memberi salam dalam suratnya. Ya, bagi yang belum tahu, rahib itu pendetanya Nabi Isa ya, apa pendeta Nasrani ya pada zaman Rasulullah SAW masih hidup ya. Dan mereka memanggil dengan rahib dengan memberi salam ya, dalam suratnya. Nah, lalu ia ditanya, ya, apakah engkau memberi salam kepadanya padahal ia seorang yang kafir? Nah, Abu Musa menjawab, ya, nah, dia menulis surat kepadaku dengan memberi salam, karena itu aku membalasnya juga dengan memberi salam. Ya, nah, maka di sini ya kita dikandung hadis, ya bolehnya menjawab salam, ya orang Nasrani ataupun orang Dhimmi dengan balasan yang sama. Nah, boleh kita membalas dengan balasan yang sama ya. Ya, bisa kalau kita jawab dengan waalaikum itu boleh. Ya. Nah, misalkan ada orang kafir ya, nah, memberi salam kepada kita, ya assalamualaikum, kita jawab waalaikum, ya. Dan juga kepadamu ya, boleh kita doakan dengan demikian. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di hadis 1000 ya 102 ya, ketika orang kafir tidak didahului dengan diberi salam ya, tidak didahului diberi salam. Maka kita lihatlah ya, kalau misalkan orang kafir tersebut ya memberi salam ya dan mendahului kita atau ya kita dahului mereka ya bagaimana ya? Nah, dari Abu Basroh Al-Ghifari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, aku akan berkendara menemui orang-orang Yahudi besok. Ya, maka janganlah kalian mendahuluiku atau mendahului mereka memberi salam. Nah, jadi biarkan mereka memberi salam. Jika mereka memberi salam kepada kalian, kepada kaum muslimin, maka ucapkanlah waalaikum. Nah, ini hadis yang pernah kita bahas juga sebelumnya, ya, di bab di hadis 600-an, ya, perkiraan, ya, ketika ada orang yang non Muslim, ya, memberi salam kepada kita, jawab waalaikum itu boleh, ya. Nah, apa artinya, ya, dan juga bagi kalian, ya, dari Abu Ishaq Ibnu Ishaq ya, meriwayatkan seperti itu, tetapi ia menambahkan dengan aku mendengar Rasulullah ini dengan sanad yang berbeda, ya. Nah, kita lanjut ya. Di hadis 1103 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, jika kalian bertemu ahlul kitab ya, Nasrani, Yahudi itu siapa lagi? Agamanya Nabi Daud. Ya, agama-agama Nabi terdahulu yang sekarang sudah nggak bisa didetek lagi ya. Yang bisa didetek ya Nasrani dan Yahudi aja. Janganlah kalian mendahului mereka untuk memberi salam. Desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Jadi kalau mau kita bersalam kepada mereka, biarkan dulu mereka yang memberi salam kepada kita. Ya. Nah, itu adabnya dalam Islam. Ya. Walaupun kalau di zaman sekarang nggak masalah kita memberi salam, nggak masalah. Ya. Tapi itu yang pernah saya sampaikan ya, kita mendoakan kepada orang yang nggak bisa kita kabulkan doa tersebut, yang nggak bisa dikabulkan doa tersebut. Kenapa? Nggak mungkin seorang kafir mendapatkan keselamatan sampai akhir hayatnya dia kalau dia seorang yang kafir. Ya.
Nah, bagaimana seorang yang kafir akan diberi keselamatan? Ya, kalau dia sendiri nggak mau merubah diri dia untuk menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Nah, jadi ya nggak masalah, tapi doanya nggak terkabulkan aja gitu. Karena kan salam kan isinya doa. Ya. Nah, maka yang bisa terkabulkan ya, kandungan atau intisari dari doa salam itu kepada seorang muslim aja. Kepada seorang yang kafir itu tidak bisa. Walaupun nggak masalah kita ucapkan. Ya. Nah, kita lanjut ya. Memberi salam dengan isyarat. Nah, kita kan pernah ya bahas memberi salam kepada seorang muslim dengan isyarat ketika di tempat ramai atau nggak kondusif. Nggak masalah ya, kita memberi salam dengan isyarat itu nggak masalah dari jauh. Nah, bagaimana dengan orang yang kafir? Nah, kita lihat di hadis 1104 dari Al-Qamah, ia berkata, Abdul bin Mas'ud memberi salam kepada tokoh masyarakat yang non-muslim hanya dengan isyarat. Ya. Nah, ini nggak masalah ya. Karena itu kalau salam itu kan yang dalam dalam syariat itu kan kandungannya dari ucapannya. Ya, kalau kita misalkan lambaikan tangan, ya, itu nggak masalah, ya, bukan termasuk dari salam dalam syariat Islam. Ya. Nah, makanya kalau orang yang dekat, ya, kita dianjurkan jangan dengan isyarat, ya, tapi mengucapkan salam. Ya. Isyarat dalam salam itu diperbolehkan ketika kita tidak bisa mengucapkan salam ketika kita menemui orang lain atau orang yang kita kenal misalnya. Ya. Orangnya jauh misalkan atau keadaan sekitar lagi ramai, ya kita nggak bisa ucapan salam dengan baik, sudah nggak masalah dengan isyarat. Nah, kemudian kita lanjut di hadis 1105 dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang Yahudi melintas di hadapan Rasulullah, lalu ia mengucapkan assalamu alaikum, ya. Nah, assam itu keburukan atau eh, kecelakaan bagimu. Ya. Maka ya para sahabat lalu menjawab dengan salam, sedangkan beliau menjawabnya dengan ya assalamualaikum, ya. Orang yang itu lalu diambil dan ia pun mengaku, ya. Rasulullah SAW dan ya bersabda, ya, jawablah salamnya dengan yang ia ucapkan, ya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menjawab juga dengan yang diucapkan orang Yahudi tersebut, ya, assalamualaikum, ya, dan juga ya keburukan bagimu, ya. Nah, nah, ini walaupun ya di hadis yang lain, ya, kita nggak boleh lebih, ya, kalau kita menjolimi orang atau kita didoakan buruk kepada orang lain, jangan kita doakan lebih, ya. Karena itu yang ada kita menjolimi orang lain, yang seperti yang terjadi pada Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika ya disalami seperti itu, ya, dengan assalamualaikum, ya. Nah, maka di sini Ummul Mukminin marah dan ya seakan-akan melaknat kaum Yahudi, ya. Tapi di sini Rasulullah SAW menenangkan ya Ummul Mukminin, ya. Nah, bersabar dan tenanglah, ya. Sesungguhnya ya doa mereka itu nggak bakal terkabul, kata Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab waalaikum. Rasulullah ya balikan salamnya mereka, ya. Dan sesungguhnya kita yang menang, ya. Nah, karena doa kita yang lebih terkabul. Nah, itulah ya bagaimana kita melihat Rasulullah SAW, ya, tidak perlu kita apa namanya emosional, ya. Tidak perlu kita apa namanya menghinakan atau bahkan membalas dengan lebih ketika Islam dihinakan atau Rasul kita dihinakan, ya. Nah, kita jangan tenang dulu menanggapi mereka, jangan dengan emosi, ya. Kalau dengan emosi, ya seperti yang kita lihat ya pada debat-debat kusir, ya, para ulama itu kalau berdebat mereka walaupun dihina di apa mereka nggak pernah emosi, ya, bukan karena mereka takut atau bagaimana, bukan ya bukan bermakna mereka tuh nggak masalah agama dihina, tapi begitulah ya cara kita menanggapi ya orang-orang yang menghina agama Islam. Jangan dengan emosi dulu, tapi kita ya balas mereka dengan akal kita dulu, ya. Bagaimana cara kita ya bisa membalas mereka dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Seperti yang Rasulullah sampaikan, ya kan? Nah, kalau mereka doakan kebaikan ya udah kita balikin doa aja. Toh doa mereka nggak bakal terkabul, malah doa kita yang terkabul. Nah, lagi kita kan dalam kondisi terzolimi kan, doakan keburukan, ya, lebih terkabul, ya. Maka sabarlah dan doakan balik kepada mereka apa yang mereka doakan kepada kita. Nah, kemudian kita lanjut di bab selanjutnya bagaimana menjawab salam, ya, kepada ahlu zimmah, ya.
agama-agama samawi, ya, atau orang afan, kafir dhimmi itu eh, orang kafir yang memusuhi dalam hati, ya. Dari dia di lingkungan itu apa namanya, tidak memusuhi kita, ya, tapi dalam hatinya mereka apa, benci kepada Islam, ya. Seperti di, ya, hadis 1106, ya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi, ya, apabila salah seorang di antara mereka memberi salam kepada kalian, ya, ia mengucapkan, ya, assalamu alaik, ya, maka ucapkanlah, jawablah mereka dengan wa'alaik, ya. Seperti yang tadi di hadis 1104, ya, kalau mereka mendoakan keburukan bagi kita, balikkan doanya, ya. Nah, maka di sini An-Nawawi, ya, menanggapi dengan hadis ini, terhadap hadis ini, para ulama berselisih, ya. Yakhtaliful ulama, ya, bi ra'yi ma bi ijabati doa atau ijabati salam minal kafir. Maka ulama itu berselisih pendapat, ya, menjawab doa dari orang kafir. Mazhab kami, ya, Imam Bukhari, ya, mazhabnya Imam Bukhari, atau afwan, ya, mazhab dari syarah, ya, kitab ini, ya, adalah haram hukum mendahului memberi salam kepada mereka. Nah, dan wajib hukum menjawab salam mereka dengan ucapan wa'alaikum atau alaikum saja. Nah, ini yang dipegang oleh beberapa ulama. Nah, tidak ada keraguan bahwa ini menunjukkan pembeda, ya, menjawab salam antara muslim dan kafir, ya. Nah, tentu tujuannya para ulama, ya, sampai menghukumi haram, wajib, itu membedakan. Jangan sampai kita samakan salam kepada orang kafir dan juga orang muslim, ya. Namun walau alam, ya, kalau di zaman sekarang itu, ya, assalamualaikum waalaikumsalam itu, ya, kadang orang nggak memaknai doanya kan, tapi sebagai sapaan aja, ya. Nah, apakah termasuk dari kandungan hadis ini, ya? Walau alam, ya, kalau Anda sendiri agak selisih, ya, berselisih dari pendapat ini. Kalau menurut Anda nggak sampai hukumnya haram, nggak. Kalau hukumnya haram kan berarti berdosa, ya. Tapi ya boleh saja, walaupun ya kita lebih baik, istilah kata seperti makruh, ya. Nah, karena hukumnya lebih memakruhkan kalau kita, ya, mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Tapi kan zaman sekarang sulit, ya kan, dan pasti para ummahat dan juga para jamaah mengerti, ya, kalau kita punya teman dekat, ya, atau bukan eh, rekan kerja yang non muslim, ya, dan dia, ya, biasa memberi salam kepada kita dengan sapaan, tapi kita abaikan salamnya, kan nggak baik untuk sosial. Nanti kalau mereka sakit hati atau bagaimana, kan sulit bagi kita untuk berinteraksi. Maka tidak masalah, tidak masalah. Ya, kita mengucapkan salam, ya, kepada orang yang biasa kita dekat, ya, walaupun mungkin hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau untuk hukumnya haram, anak kurang sedikit setuju, ya. Karena kalau untuk haram itu, berarti sang pelaku itu berdosa. Nah, kita lanjut, ya, para jamaah sekalian. Di hadis 1107 dari Ibnu Abbas berkata, ya, jawablah salam kepada orang Yahudi, Nasrani juga Majusi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, wa itu bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, kalau kalian diberi salam, ya, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya, ya. Maka di sini para ulama bersepakat mengenai jawaban salam, ya, yang diucapkan oleh orang kafir, ya. Sebagian menjawab meskipun terdapat perselisihan. Nah, ini kan sebagian ulama boleh, ya. Nah, mengenai batas-batasnya, ya. Nah, jadi boleh, ya, tentu boleh kita jawab salam, tapi batasnya itu berselisih seperti tadi, ya. Waalaikum, ya. Jadi kita jawab waalaikumsalam, ya. Berselisih, ya, para ulama, ya. Nah, Abu Hanifah berkata sesungguhnya orang musyrik tidak diberi salam akan tapi dijawab salamnya, ya. Imam Hanafi, ya, atau apa nih imam yang lain, ya, berpendapat orang yang musyrik itu
yang syirik, ya. Ini syirik itu termasuk orang yang kafir, ya. Jadi tidak kita beri salam, tapi boleh kita menjawab salam, ya. Banyak ulama yang berpendapat dengan hal tersebut, ya. Nah, maka kita praktekkan dengan baik juga, ya. Jangan sampai, ya, kita berdalih dengan pendapat ulama, tapi kita menghancurkan Islam, ya. Lagi di zaman sekarang yang dengan media sosial begitu gencar, harus kita jaga nama baik Islam, ya. Dengan apa? Ya kita berakhlak mulia, ya. Dan kita cerminkan inilah akhlak mulianya seorang muslim. Ya. Lanjut para jemaah sekalian, ya. Di bab 516 memberi salam kepada majlis yang terdapat orang muslim juga orang musyrik. Nah, seperti dalam hadis 1108, ya, bahwa Usama bin Zaid, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW, ya, mengendari seekor keledai yang di atasnya diberi pelana, ya. Nah, di atas kain dari fadak, ya. Nah, beliau membonceng, ya, Usama bin Zaid di belakang beliau untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Ya, hingga beliau lewat di sebuah majlis yang terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, ini sering kita dengar kan, ketuanya kaum munafik Madinah. Ya, ternyata di majlis itu bercampur dengan orang Muslim dan juga orang musyrik. Nah, serta para penyembah berhala. Ya, maka beliau memberi salam kepada beliau. Nah, kita di kandungan hadis, ya, bolehnya mengucapkan salam kepada seorang muslim yang melewati majlis yang di dalamnya terdapat campur baur, ya. Nah, nggak masalah, ya. Nah, ya walaupun doa kita, ya, yang hanya dikabulkan kepada orang muslim saja, ya, tapi nggak masalah, ya. Dan di kandungan yang kedua, ya, bolehnya kita berduduk, ya, atau bermajlis dengan non muslim, ya. Juga bertujuan, ya, mengajak mereka kepada Islam. Ya, kalau di zaman sekarang, ya, lagi-lagi ini, ya, kandungan hadis yang mungkin bisa diperselisihkan. Ya. Nah, dan ini insya Allah para ulama, ya, mutaakhirin atau ulama yang terbaru, ya, insya Allah kontemporer dengan hal tersebut, ya. Nah, zaman sekarang interaksi atau sosial itu lebih luas dan juga fitnah lebih mudah tersebar. Jadi nggak masalah, ya, para jamaah sekalian, ya, kita mengucap salam, ya. Kalau bagiannya nggak masalah atau makruh mungkin mengucap salam kepada non muslim. Tapi ingat, ya, dalam salam itu kan kandungannya doa. Ya, doa kepada orang non muslim dengan keselamatan yang nggak bakal terkabul, ya. Kita lanjut ke hadis 1109, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya. Nah, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb, ya, ini sanadnya, ya, mengirim utusan pada Abu Sufyan, ya. Kemudian dia meminta surat Rasulullah SAW dikirim, ya, bersama dia Al-Kalabi, ya, kepada penguasa Bashrah. Ya, Bashrah ini Bashrah, ya. Lalu diserahkan kepada Heraklius, ya, Raja Romawi. Nah, yang mana, ya, surat itu, ya, berisikan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dari Muhammad, ya, utusan Allah. Ini di Sirah Nabawiyah terkenal ini, penguasa Romawi, ya, semoga keselamatan yang dilimpahkan, ya, kepada siapa saja mengikuti petunjuk Allah. Nah, jadi salamnya, ya, kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, hidayahnya Allah. Amma ba'd, aku mengajakmu kepada Islam, ya, masuklah ke dalam Islam, ya. Nah, niscaya engkau, ya, akan selamat dan Allah akan memberimu balasan 2 kali lipat. Namun jika engkau tidak mau, maka bagimu dosa rakyat dan yang mengikuti, ya. Nah, nah, ini, ya, wasiat yang mana para sahabat itu diutus, ya, karena agak lupa tahunnya, ya. Kalau nggak salah itu setelah Fatul Makkah, ya, antara 9 atau 10, ya. Seperti 9, awal-awal tahun 9 Hijriah itu, yang mana diutus ke beberapa penguasa, ya, di penjuru dunia, bukan lagi di tanah Arab lagi, di penjuru dunia. Ya, beberapa ada yang balik, ya, beberapa, ya, seperti yang kerajaan Mesir akhirnya terbunuh, ya.
Itulah perjuangan kaum muslimin ya. Bahkan sampai ya kaum muslimin sudah punya nama di Jaziratul Arab pun ya, tetap sulit untuk mendakwakan Islam yang ke ranah lebih luas ya. Bahkan terjadi perang Mu'tah ya. Perang-perang kepada Romawi itu perang Yarmuk yang tahunnya sama dengan tahun Fatul Makkah, cuma lebih dahulu perang Yarmuk ya. Inilah ya bagaimana ya Islam itu ya perjuangannya ya di sisi lain ya, sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW itu masih berjuang kaum muslimin ya. Bahkan setelah Rasulullah SAW itu wafat, malah perjuangan kaum muslim itu ya lebih berat. Banyak orang munafik, orang murtad ya. Nah, dan banyak fitnah tersebar setelah Umar bin Khattab wafat dan seterusnya sampai kita zaman sekarang ya. Kita nggak lepas dari ya beban atau apa amanah kita untuk melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat ya. Yang mana cobaan pada zaman sekarang berbeda dengan cobaan para ulama. Cobaan para ulama berbeda juga dengan cobaan para tabi'in dan seterusnya. Maka kita berdakwah ya dengan torikoh atau dengan cara yang sesuai pada zaman kita ya. Seperti perkataan Ali ya. Nah, di setiap zaman itu ada ya penguasanya dan setiap penguasa itu harus mengikuti apa yang dibutuhkan pada zaman tersebut ya. Seperti pada zaman kita, zaman penuh fitnah dan juga media sosial ya, yang mana segala berita baik benar maupun ya kabar bohong atau kabar burung ya tersebar dengan begitu mudah ya. Yang mana orang itu yang penting ya kulitnya dulu. Kalau kulitnya bagus mereka nerima. Wah itu bila min zalik ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti orang jahiliyah ya. Yang penting kulitnya dulu, jangan. Yang penting penyembahan itu asik dulu. Yang penting adatnya seakan-akan asik dulu. Ya. Banyak orang tertarik ya. Asal mau untuk benar dan salahnya itu seperti seakan-akan diabaikan. Ya. Salah satu dari was-was syaiton ya. Kita lihat ya. Nah, kita lanjut di bab 518 ya. Nah, jika seorang ahlul kitab berkata Assalamualaikum. Ini seperti orang Yahudi tadi ya. Nah, dari sahabat Abu Zubair ya, mengabarkan kepada Ibni Jurayj ya, dia mendengar Jabir berkata ya, seorang kelompok Yahudi ya, memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan Assalamualaikum ya. Beliau menjawab jangan waalaikum. Nah, ini yang hadis Aisyah ya, marah. Maka Aisyah ya dengan keadaan marah ya, mengatakan tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan ya. Beliau menjawab ya benar aku mendengar dan sudah aku balas dengan ucapan ya yang mereka ucapkan. Ucapan balasan kita kepada mereka itu dikabulkan, sedangkan ucapan salam mereka tidak dikabulkan terhadap kita. Ya, jadi nggak perlu takut ya dengan doa-doa orang kafir ya, kepada kita. Ya nggak bakal terkabul. Ya, hanya terkabul itu doa orang Muslim. Ya, jadi nggak perlu takut dan nggak perlu kita emosional. Ya. Tetap kita dengan ya akhlak mulia kita, tetap kita dengan ya ketenangan kita untuk menjaga syariat Islam. Ya. Kita lihat ya di bab 516 ya, mendesak alur kita kepada jalan yang sempit. Apa ini maksudnya? Kita lihat di hadis 1111 dari sahabat Abu Hurairah ya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, nah, jika kalian bertemu orang musyrik di jalan, ya, maka janganlah mendolimi mereka, ya, mendahului memberi mereka salam, ya, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit ini seperti di hadis 1103 tadi, ya. Walaupun kalau zaman sekarang jangan kita diskriminasi mereka juga ya. Enggak. Jadi ya kita berjalan ya seakan-akan kita ya mengabaikan mereka. Ya, apalagi kalau kita nggak kenal, jangan kita cari perhatian kepada orang-orang musyrik. Ya, kalau kita kenal pun ya sapa dengan ya sapaan yang layak kepada mereka ya. Kalau misalkan kita bisa menyapa mereka dengan ya selamat siang, selamat pagi nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah biasa dengan assalamualaikum ya walaupun hukumnya ya nggak menurut anda nggak sampai haram ya. Cuma kalau kita bisa ucapkan dengan yang lain ya silahkan ya. Kita lanjut ke
hadis 1112 ya, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani ya, bahwa ia pernah melewati seorang lelaki yang berpenampilan layaknya seorang Islam. Nah, lelaki itu lalu memberi salam kepadanya. Uqbah lalu menjawab, "Wa'alaika warahmatullahi wabarakatuh." Lalu budaknya berkata kepadanya, dia adalah seorang Nasrani. Nah, maka kembalilah Uqbah lalu mengikutinya hingga menyusul. Lalu berkata kepadanya, "Sungguhnya rahmat Allah adalah bagi orang-orang beriman." Ya. Namun demikian ya, semoga Allah manjangkan umurmu dan memperbanyak harta dan anakmu. Ya. Nah, jadi kalau kita doakan masalah dunia itu nggak masalah, tapi kalau masalah akhirat, rahmat Allah, keberkahan Allah, keselamatan, ya itu nggak ada, ya yang bisa ya mengabulkan doa tersebut kecuali orang tersebut ingin merubah sendiri, ingin menggapai rahmat itu sendiri. Ya. Ya, maka kita ketahui bagaimana seorang kafir itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Ya. Bagaimana seorang yang non Muslim atau yang jauh dari Islam, ya bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Ya. Maka tidak mungkin. Ya. Nah, maka sini tidak mengapa kita doakan yang lain. Ya. Panjang umur, ya, diperbanyak hartanya, ya, diperbanyak anaknya. Namun untuk keberkahan, rahmat Allah ya, tidak akan tersampai kepada seorang yang kafir. Nah, kita lanjut ke hadis 1113 dari Ibnu Abbas ya berkata, kalau sekiranya Fir'aun berkata kepadaku, ya, semoga Allah memberkatimu, ya, barakallahu fik, ya, maka aku akan berkata, ya, wafika. Nah, dan semoga begitu pula bagimu, ya. Jadi seakan-akan orang terburuk di dunia pun, ya, nah, kalau misalkan ya mendoakan kita barakallahu fik, kita jawab wafik, ya. Dan juga bagimu. Ya, ini seperti assalamualaikum waalaikum. Kita jawab dengan ya, semisalnya pada orang tersebut. Ya. Apa adanya wafikum dan juga bagimu, ya kan? Dan juga untukmu, sama. Ya. Nah, itu tidak masalah. Ya. Nah, kita lanjut ke 1114 ya, dari Abu Musa al-Asy'ari ya, berkata, orang-orang Yahudi sengaja berusaha bersin di hadapan Rasulullah. Ya. Dengan mengharapkan doanya Rasulullah SAW, ya ramukallah. Ya. Nah, namun ya beliau mengucapkan yahdikumullah wa yusli balakum. Ya. Nah, jadi ya doakan untuk ya mendapat hidayah kepada mereka. Ya. Nah, Allahumma yahdik ya. Mungkin itu doa yang lain juga boleh ya. Tapi untuk rahmatullah, ya rahmukallah, itu hanya kepada orang muslim. Ya. Selagi-lagi apa? Tentang rahmatnya Allah. Ya rahmukallah itu kan artinya rahmat yang khusus ya. Ya rahmukallah, semoga ya Allah ya merahmatkanmu. Dan rahmat Allah nggak bakal tersampai atau terdapati pada orang kafir. Ya. Kita lanjut ke bab 521 ya. Memberi salam kepada orang Nasrani sementara ia tidak mengenal. Nah, bagaimana ya dengan kondisi tersebut? Ya, kita dari Abdurrahman, ia berkata, ya, Ibnu Umar pernah ya lewat di hadapan seorang lelaki Nasrani. Lalu ia mengucapkan salam. Lelaki itu pun membalas. Ya, Ibnu Umar diberitahu bahwa orang itu adalah orang yang Nasrani. Ya. Nah, ketika ia ketahui, ya, Ibnu Umar langsung kembali dan berkata, ya, kepada orang Nasrani, ya, kembalikan salamku. Ya. Jadi asli tidak boleh ya. Namun kalau ya kita untuk menjaga muruah, ya, menjaga sosial kita, itu nggak masalah ya. Walaupun ya keselamatan tidak akan nyampe kepada orang tersebut, ya. Namun niat kita hanya untuk menyapa saja, ya, tidak untuk mendoakan keselamatan ya, kepada orang Nasrani yang kita salam atau kita sapa. Ya. Nah, kita lanjut ya ke hadis ke bab 522 ya, dengan nitip salam ya. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak ya titiplah salam ya pada fulan atau fulana ya. Nah, seperti Aisyah ya. Nah, menceritakan kepada Abu Salamah ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, Jibril yaqra'u alaikum alaikis salam. Jibril menyampaikan salam kepadamu ya. Lalu Aisyah ya wa alaik
Waalaikumsalam warahmatullah, ya, dan ya keselamatan baginya juga dan juga rahmat bagi uh, baginya, ya. Nah, kita lihat di hadis selanjutnya, ya. Di hadis 1117 ya, dari Ibnu Abbas, ya. Aku sudah berpendapat ya bahwa jawaban surat ya, mempunyai hak seperti jawabnya salam. Nah, jadi kalau ada surat isinya ada salam, ya kita jawab, ya. Nah, seperti di Indonesia biasanya kalau ada surat proposal atau seperti apa, misalkan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Atau biasanya Assalamualaikum WRB, gitu kan, WRWB, gitu kan disingkat. Walaupun itu nggak boleh ya. Nah, tapi kita jawab salamnya, ya, walaupun dalam bentuk surat kita tetap jawab, ya. Itu seakan-akan ya salam dari jauh, gitu. Ya. Nah, kita tetap jawab salam dari walaupun dari ya, surat atau dari apa namanya kalau zaman sekarang WA ya, tetap kita jawab salam. Ya. Ini kita lanjut ya, para jamaah sekalian, ya. Menulis surat ya kepada kaum perempuan dan jawaban mereka. Ya. Nah, seperti di hadis 1118 ya dari Aisyah binti Talha, ya, menceritakan kepada para sahabat, ya, ia berkata, ya, aku berkata kepada Aisyah, ya, ketika aku di kamarnya, ya, Ummul Mukminin, sementara orang-orang datang menemui dari semua kota, dari luar kota, ya, orang-orang tua yang mendatangiku bergantian, ya, karena kedudukanku di sisi Aisyah, ya, dan para pemuda mendekati ke arahku. Lalu mereka juga memberi hadiah kepadaku dan mereka menulis ya, kepadaku surat. Ya. Nah, aku katakan kepada Ummul Mukminin, wahai ya bibiku, ini surat dari fulan, ya. Nah, bersama hadiah. Maka Aisyah berkata kepadaku, ya, wahai putriku, ya, jawab dan berilah ia hadiah balasan. Jika engkau tidak punya hadiah balasan, maka engkau akan kuberi. Ya. Nah, jadi walaupun dalam surat, ya, jawablah salam, ya, karena itu ya hukumnya sama seperti ya memberi salam ya dengan ketemu. Lagi-lagi dalam Islam, ya, menjawab salam walaupun ya dari jauh atau dari bentuk surat wajib kita jawab, ya. Karena lagi-lagi apa ya, salam itu adalah ya, atau menjawab salam itu adalah hak sesama muslim, ya, yang harus ditunaikan. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Nah, dengan menulis pembukaan surat. Nah, dalam Islam seperti apa ya para sahabat menulis pembukaan surat, ya, kita lihat di hadis 1119 dari Abdullah bin Dinar, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar menulis kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberi baiat, ya, untuk membaiat, ya, mengangkatnya sebagai khalifah atau gubernur. Ia berkata Bismillahirrahmanirrahim, ya, pada Abdul Malik Amirul Mukminin dari Abdullah bin Umar, ya. Nah, ya, salamun alaikum, ya, atau salamu alaik, ya, aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, dan aku berikrar kepadamu ya akan mendengar dan mentaati sunnahnya Allah dan sunnahnya utusannya selagi aku mampu, ya. Nah, biasanya kalau khutbah Jumat ya para jamaah sekalian itu ada mukadimah kan, ya. Setelah ini alhamdulillah ya mukadimah di awal, ya. Nah, kita boleh sambung dengan mukadimah yang lain atau doa-doa yang lain. Seperti dalam hadis ini boleh, ya. Makanya kalau para jamaah lihat, ya, untuk mungkin umahat nggak ini ya. Tapi kalau bagi yang lelaki itu, ya, kalau misalkan mulai rujukan untuk apa mukadimah Jumat atau bagaimana ya di rumah Yesus itu banyak, ya, yang mana itu banyak dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika bermukadimah atau mau memulai dari percakapan atau permulaan dalam menulis surat, ya. Nah, yang bisa diikuti dengan doa dan juga sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak lupa dengan ya bersyukur kepada Allah, ya. Nah, itulah beberapa mukadimah dalam Islam. Banyak ya mukadimah dalam Islam, ya, untuk membuka majelis. Kemudian kita lanjut ya ke bab 526. Nah, sampai hari sini para jemaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya tentang lagi-lagi ya adab mengucapkan salam, ya. Dan walaupun di bab apa di pertemuan kali ini kepada
seorang yang kafir atau non muslim. Nah, sebelum kita lanjut, para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup insya Allah? Ya, kita lanjut ya. Ya Allah cukup Ustaz. Insya Allah cukup. Ya, kita lanjut ke bab 526. Ya. Nah, sering kita dengarkan amma ba'd. Ya. Apa yang diartikan amma ba'd? Ya. Nah, kita lihat di hadis 1120. Ya. Ayahku mengutusku kepada Ibnu Umar, lalu aku melihat ia menuliskan Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Ya. Nah, nanti ada kandungan hadis. Ya. Kita lanjut dulu hadisnya. Ya, di 1121. Dari Hisam bin Urwah, ia berkata, aku melihat surat-surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali selesai satu kisah, ya, beliau berkata amma ba'd. Ya. Maka di kandungan hadis kedua hadis tersebut, ya, menulis ungkapan amma ba'du, ya, setelah salam, ya, nah, langsung atau setelah ucapan hamdalah, ya, dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah sunnah hukumnya. Ya. Yang demikian memisahkan antara perkataan sebelumnya dengan perkataan sesudahnya untuk menarik perhatian. Ya. Seperti dalam mukodimah, ya. Kalau kita mau mukodimah, kita selesaikan mukodimahnya amma ba'd, ya. Wa ya ibadullah, ya. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Ya, setelah kita mukodimah, kita mendoakan kaum muslimin, ya. Kita tutup dengan amma ba'd. Ya, maka dari itu, ya, amma ba'd, ya. Nah, maka setelah itu, ya. Itu kan artinya amma ba'd, kan. Maka setelah itu atau maka dari itu, ya. Wa ya ibadullah, ya. Wahai hamba-hamba Allah, ya. Usi nafsi, ya. Aku berwasiat, aku menasihati diriku wa iyyakum, dan juga kepada kalian, ya. Bittaqullah, ya. Faqad fazal muttaqun, ya. Dan sesungguhnya telah menang atau telah gembiralah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita memisahkan kepada, ya, yang ini misalkan isinya doa, yang ini misalkan isinya pernyataan, yang ini isinya misalkan mukadimah, kita pisahkan dengan ambar. Ini sering kita dengar, ya, tapi kita, ya, mungkin baru mengetahui maknanya sekarang, ya. Baru kita, ya, mengetahui, ya, makna atau kandungan dari amma ba'd, ya, atau arti dari amma ba'd itu sekarang. Kita lanjut, ya. Kalau di paragraf Indonesia bisa kita artikan dengan, ya, maka dari itu atau kemudian, bisa kita artikan dengan hal tersebut. Nah, kita lanjut, ya, lagi-lagi tentang adab untuk menulis surat atau permulaan surat, ya. Atau kita misalkan mau apa, share kajian, ya, atau share apa, hal-hal itu, ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan syarat Islam datang, ya. Nah, untuk mengingatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di hadis 1122, ya, dari Kharijah bin Zaid, ya. Dari sepupunya Zaid bin Thabit, ya. Bahwa Zaid bin Thabit, ya, pernah menulis surat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, kepada hamba Allah, ya, Muawiyah Amirul Mukminin, ya, aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali, ya, Dia. Amma ba'd. Nah, baru biasanya amma ba'd, setelahnya doa, atau misalkan, ya, setelahnya baru kandungan suratnya, untuk memisahkan antara satu bab dengan bab yang lain. Kita lanjut hadis 1123, ya. Nah, seorang lelaki bertanya kepada Al Hasan, ya, mengenai membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia menjawab itu adalah pembukaan surat, ya, baik menulis surat atau kita membaca surat, ya. Makanya kalau dalam membaca Al-Quran, ya, kita membaca itu, ya, di awal itu auzubillah dulu, auzubillah minasyaitonirrajim, baru bismillah, ya. Dan beberapa, ya, ahlul qura, ya, ahlul qiraah itu membaca Al-Quran, kalau di tengah surat mereka nggak baca bismillah, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca, ya. Jadi memang beberapa ulama itu berpendapat kalau kita awal surat baru kita baca bismillah, ya. Nah, makanya kalau kita baca apa di awal surat itu kan sebenarnya mesti ada bismillah, ya, memang seperti itu ada, ya, baca surat At-Taubah. Kita lanjut ke bab 528, ya. Nah, siapa nama yang berhak disebut terlebih dahulu dalam kita menyapa atau kita menyusun, ya.
suatu perkataan. Ya, kita di hadis 1124 ya, dari Nafi, ia berkata, Ibnu Umar ya, pernah mempunyai suatu keperluan kepada Muawiyah. Ya. Nah, lalu ia hendak menulis kepadanya, ya, maka orang-orang berkata kepadanya, ya, dahulukan menyebut namanya, ya, mereka tetap menyuruh dan menuntut hingga Ibnu Umar menulis Bismillahirrahmanirrahim ya pada Muawiyah. Ya. Ini bisa kalau di Indonesia juga kalau proposal kan ya Bismillahirrahmanirrahim ya kepada yang terhormat YTH ya, Bapak siapa misalkan dengan jabatannya apa ya sebagai kepala apa ya, seperti itu ya. Nah, maka kita praktekkan ya. Nah, dan ini Indonesia sudah ada bentuk formalnya ya. Istilah kata Indonesia itu bisa kita buat bentuk formalnya bisa. Ya. Dalam menulis surat ya. Atau kita menulis WA yang mungkin kita mau sedikit formal ya. Ini kita lanjut di ya hadis 1125 ya. Nah, dari Ibnu Aun dari Anas bin Sirin ya. Aku pernah menulis surat ya kepada Ibnu Umar ya. Lalu ia berkata ya. Nah, tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd ya kepada fulan ya. Itu dalam Islam ya. Kalau kita ingin menulis surat atau kita ingin menyapa atau yang lain-lainnya, ya kita ingin menulis, awal dengan Bismillah. Ya. Nah, mau kita lanjut ke hadis 1126. Ya. Seorang laki menulis di hadapan Ibnu Umar Bismillahirrahmanirrahim kepada fulan. Ya. Nah, lalu Ibnu Umar melarangnya. Nah, saya berkata ya, katakanlah Bismillah. Ya. Ya, dia miliknya. Ya. Ini maknanya sama ya, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ya. Mau kita lanjut ya. Di hadis 1127 ya dari Khalid bin Zaid ya. Nah, ini dengan hadis yang sama ya tadi, dengan yang di atas ya. Nah, bahwasanya ia menulis surat kepada Muawiyah Amil Mukminin ya. Nah, dan salam yang berisikan dari dengan salam dan juga rahmat Allah bagimu ya. Salamu alaika Amirul Mukminin ya. Wa rahmatullah ya. Nah, sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya selainnya. Amma ba'd. Itulah penulisan pada zaman para sahabat ya. Nah, kalau kita mungkin tidak terlalu terpakai atau kita tidak mengerti ya, dengan penulisan tersebut, ya. Namun biasanya kalau dalam penulisan apa namanya skripsi bahasa Arab ya, atau jurnal bahasa Arab bisa dipakai. Itu ada dalam penulisan juga soalnya. Ya. Nah, kalau dosen-dosen yang mengerti pasti dilirik. Oh, awalnya seperti ini. Berarti adab dia menulis dia mengerti. Ya. Misalkan dia memulai ya pertemuan ya seperti ya tadi di awal pertemuan Adabul Mufrad ini ya kita mulai dengan Bismillah Assalamualaikum ya dengan kita ya mengingat materi yang kita ingin ulas ya kitab apa yang kita sedang pelajari dan seterusnya ya. Nah, itu adab-adab atau metode dalam penulisan ya apalagi di Indonesia ya. Penulisan formal itu dilihat banget sangat dilihat oleh apa namanya nah, ahli-ahli ilmu ya. Nah, pakar-pakar di Indonesia sangat melihat penulisan itu. Kita lanjut ke hadis 1128 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Aku mendengar ya berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Aku mendengarnya berkata ya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Nabi bersabda ya sesungguhnya seorang laki dari Bani Israel ya dan temannya menulis surat padanya dari fulan pada fulan. Yang mana ya penulisan ini adalah syariat pada umat sebelum kita ya. Nah, yang mana ya ini kalau kepada Bani Israel ya agar pendekatan aja ya. Namun tidak disunahkan untuk kepada kaum muslimin ya. Agar apa? Menjaga muruah ya. Ini dengan hadis yang doif ya. Namun itulah ya bagaimana para kaum muslimin ya para sahabat dan juga Rasul menjaga muruah ya nama baik Islam ya dengan mengikuti kebiasaan kaum Nasrani misalkan yang mana itu tidak melanggar syariat Islam ya. Nah, pada zaman dahulu ya. Namun zaman sekarang ya kita harus teguh ya. Harus lebih kuat untuk memegang
ya syariat Islam. Ya. Jangan sampai kita kendor, walaupun dengan kita bisa menjaga ya sosial dan juga muruah kita ya, nama baik Islam. Ya. Sampai hadis 1128 para jamaah sekalian, ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kita masih dalam bab ya untuk menyapa ya, adab-adab dalam kita namanya at-tahiyah ya. Eh, bertemu orang ya. Hmm. Itu sudah cukup insya Allah para jamaah sekalian. Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya. Silakan Umahat apabila ada yang bertanya. Ya. Kalau tidak ada ya mungkin kita lanjut ya. 1 sampai 2 hadis lagi ya. Nah, baru nanti kita tutup ya karena masih ada waktu ya. Mana izin lanjut ya para jamaah sekalian ya. Nah, bagaimana dengan sapaan ya? Apa kabar pagi ini atau ya? Nah, selamat pagi ya kalau Indonesia lebih terkenalnya. Ya. Di hadis 1129 ya dari Mahmud bin Labid ya, berkata ya, nah, ketika ulat nadi saat terkena panah ya pada perang Khandaq ya, perang Khandaq itu kan apa namanya, perang yang dibikin parit ya untuk melindungi penduduk Madinah ya, yang mana dipimpin oleh beberapa kelompok ya, karena agak lupa satu lagi ya. Nah, jadi beberapa apa namanya pasukan itu salah satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya. Yang satu lagi, oh afwan ya, satu lagi dipimpin oleh Salman Al Farisi, satu lagi dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, lalu menjadi parah ya, bukannya menjadi parah. Orang-orang memindahkan ya di tempat seorang perempuan bernama Rufidah ya. Dia adalah seorang wanita yang bisa mengobati ya, tabib ya. Nah, Rasulullah SAW bila mana melintas, beliau bertanya ya, nah, bagaimana keadaanmu sore ini dan di pagi hari ini ya. Nah, beliau bertanya bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, lalu saat menceritakan keadaan ya. Ini nggak masalah ya untuk kita menanyakan keadaan ya. Kita misalnya selamat pagi ya itu nggak masalah ya. Nah ini yang banyak apa kaum muslimin kurang ngerti juga ya, untuk mengobat ya, untuk kita merubah fisik untuk berobat itu nggak masalah ya. Hmm. Ya, misalkan kena luka bakar misalkan dioperasi plastik yang nggak masalah karena itu untuk pengobatan ya, bukan untuk merubah fisik seseorang, beda ya. Untuk berobat ya dan tidak merubah fisik seseorang, bukan niat untuk merubah fisik ya nggak masalah hal tersebut ya. Kita lanjut ya para jemaah sekalian ya, pada suatu kisah ya dari Ka'ab bin Malik ya, adalah salah seorang di antara 3 sahabat yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, ia berkata, ya Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Rasulullah SAW saat beliau sakit menjelang wafatnya. Orang-orang bertanya, wahai Abu Hasan, ya bagaimana keadaan Rasulullah pagi ini? Ali menjawab ya beliau pagi ini alhamdulillah keadaannya baik. Ibnu Abbas berkata melanjutkan, ya. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib memegang tangan Ali lalu berkata, ya, benarkah demikian? Ya, demi Allah, ya, setelah 3 hari engkau akan menjadi bundak tokat ya, masih mengikuti ya, nah, orang lain. Ya. Nah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW akan meninggal karena sakit beliau. Takut ya, para sahabat itu takut ya karena sakitnya Rasulullah ini parah ya. Nah, mari berangkatlah bersamaku menghadap Rasulullah SAW. Lalu kita tanyakan kepada siapa urusan kekhalifahan ini akan diserahkan. Ya, setelah para sahabat melihat sebelumnya, ya, sebelum beliau ya pada 17 Rabiul Awal itu kan paginya sempat sehat ya, bahkan bisa berdiri. Ya. Sempat ditanyakan ya, kekhalifahan Islam ini siapa yang akan melanjutkan? Ya. Nah, jika memang kepada kita, maka kita harus tahu hal tersebut. Ya. Namun jika kepada selain kita ya, pada selain kaum muhajirin, ya, akan kita bicarakan kepada beliau ya supaya beliau memberi wasiat kepada kita. Ya, maka Ali menjawab tentang kekhalifahan tersebut, demi Allah kalau sekiranya kita benar-benar menanyakan itu kepada beliau, kalau beliau tidak memberikannya kepada kita ya tentang hal tersebut, maka
sepeninggalan beliau, misalnya orang-orang tidak akan memberikannya kepada kita selamanya. Ya. Demi Allah, aku tidak akan pernah menanyakan itu kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan meminta apa namanya kekuasaan. Ya, dan ya kalau mereka tidak diwasiatkan, ya kaum muhajir kalau tidak diwasiatkan, ya maka mereka tidak akan minta. Namun ya dalam ayat ya, kaum muhajirin itu didahulukan oleh Allah, ya keutamaannya dari kaum Ansor. Nah, maka kekhalifahan Islam ya, nah, Khulafaur Rasyidin dipimpin ya 4 kali berturut-turut oleh ya kaum muhajirin. Ya, karena itulah ya bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keutamaan, memiliki pandangan lebih utama kaum muhajirin daripada kaum Ansor. Ya. Nah, dari segala sisi ya, cobaan, ya, siapa yang awal menemui Rasulullah SAW, ya, nah, di Baitul Atiq, ya kan, ya, dakwahnya masih sembunyi-sembunyi sulit, ya, itulah keutamaan dari kaum muhajirin. Perjuangannya berbeda dengan kaum Ansor. Ya. Kita ya lanjut ke bab 530, ya. Assalamualaikum warahmatullah ya pada akhir surat ya, dan Fulan bin Fulan menulis pada 10 hari ya berakhirnya bulan. Ini seperti apa wasiat ya dari Ibnu Abis Zinad ya mengabarkan kepada para sahabat ya, dia berkata ayahku menceritakan kepadaku ya bahwa ia mengambil surat namanya dari Kharijah bin Zaid ya, dan dari 10 keluarga Zaid dan dari sesepuh keluarga Zaid. Bismillahirrahmanirrahim ya untuk hamba Allah Muawiyah Amirul Mukminin ya, dari Zaid bin Thabit ya semuanya keselamatan dan rahmat Allah ya, kepadamu ya. Wahai Amirul Mukminin ya aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia ya. Amma ba'd ya engkau menanyakan kepadaku mengenai warisan. Nah kita lihat ya awal dengan mukadimah kemudian di sela dengan amma ba'd baru disampaikan tujuan dari surat tersebut. Engkau menanyakan kepadaku mengenai warisan ya bagi nenek dan saudara ya. Nah ini dalam masalah waris diperselisihkan ya. Nah, ketika nenek masih hidup ya tapi ada saudara kandung ya. Nah kita memohon kepada Allah petunjuk penjagaan dan keteguhan dalam segala urusan. Nah, jadi setelah isi surat diakhiri dengan ya, meminta pertolongan kepada Allah ya. Nah, kita berlindung kepada Allah ya, dari tersesat atau dari sebuah kebodohan ya, perbuatan bodoh atau dari dibebani dengan sesuatu yang tidak kita miliki ilmunya ya, semua keselamatan dikaruniakan kepadamu wahai Amirul Mukminin ya. Nah, serta rahmatnya ya, dan berkahnya dan ampunan ya. Nah, ditulis oleh Wahid ya pada hari Kamis ya. Nah, 12 hari yang berakhirnya bulan Ramadan ya pada tahun 42 ya. Pas setahun ya setelah kekhalifahan kaum muslimin runtuh yang terakhir dipegang oleh Khulafaur Rasyidin yang terakhir dipegang oleh Ali bin Abi Thalib yang sempat dilanjutkan sekitar 9 bulan oleh Hasan ya. Nah inilah ya dalam Islam ya para sahabat sudah mempunyai adab-adab sendiri ya dalam menulis surat ya. Nah, dengan awalnya muqaddimah ya. Wan amma ba'd boleh dengan doa ya. Baru isi surat ya. Yang terakhir dengan ya kita mengingat ya kekuasaan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, rahmatnya Allah ya. Dan boleh diakhiri dengan salam ya. Bisa kita diakhiri dengan wallahu a'lam ya. Disawab baru dengan salam. Sampai hadis 1131 ya. Nah, ada yang ditanyakan pada jemaah sekalian atau sudah cukup insyaallah? Sedikit pertanyaan Ustaz. Ya, tafadhol silakan. Tentang surat menyurat kepada wanita. Bolehkah seorang pria mengenai satu dan lain hal misalnya menghitbah secara langsung perempuan gitu, berkirim surat? Berkirim surat ya. Khitbah maksudnya gimana Khitbah atau mengirim surat itu? Berkirim surat langsung kepada perempuan untuk menanyakan kesediaannya untuk menjadi istri misalnya, itu boleh Oh, nggak? Apalagi di zaman sekarang kan mudah sekali ya dengan WA atau dengan apa gitu.
Itu boleh nggak? Kan saya Oh, pernah mendapati hal ini. oke, oke. Nah, Bismillah ya, Ini terjadi bahkan dari sebelum COVID, khitbah, nazor dengan online. Ya, boleh itu, boleh. Walaupun dalam syariat Islam, ya, khitbah itu biasanya disunahkan dengan nazor. Dan nazor itu ya, kita bisa dipertemukan, baik sang mempelai, kediaman sang mempelai apa sang mempelai laki, bisakah sang mempelai perempuan ya, kediaman sang mempelai perempuan, ya. Nah, namun para ulama tidak ada yang melarang, ya, khitbah atau nazor dengan online. Bahkan pas zaman COVID, akad itu yang seharusnya offline. Akad itu kan harus apa namanya? Disahkan dengan saksi offline. Dipertemukan dengan walinya perempuan dengan sang mempelai laki. Ya, itu harus berjabat tangan. Ya. Tapi kalau ada keperluan, ya, kalau ada halangan dan akhirnya harus online, ya nggak masalah. Ya. Nah, nggak masalah. Bahkan banyak ya ya, biro jodoh yang syar'i, ya, dan akan ngirim CV, kemudian ya kalau ada niat lebih lanjut dikirim kontaknya, itu nggak masalah. Jadi nggak masalah ya, khitbah online itu. Ya. Nah, salah satu metode juga, ya, nggak masalah, insya Allah ya. Baik, Ustaz. Oke, coba terjawab ini ya. Nah, mungkin yang lain dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan yang lain, Om? Itu sudah cukup, insya Allah. Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup Sudah Pak cukup. Ustaz. Nah, Cukup insya Allah sudah cukup alhamdulillah. ya. Nah, insya Allah bila sudah cukup ya kita akhiri pertemuan pagi hari ini, yang mana ya insya Allah ya pertemuan pagi hari ini menjadi ya amal jariah kita ya setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah ya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabbil alamin. Insya Allah kita dipertemukan ya sampai umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Kalau fikum ya para jamaah sekalian ya, ada minta maaf jika ada kekurangan ya. Waalaikumsalam. Ya, Barakallahu fiik, Ustaz. fikum barakallah, ada minta maaf ya. Ya, ya, ada minta maaf dari kekurangan atau kekeliruan ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya, kita tetap pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.